datang di Matriku Talks, tempat ngobrol santai, seru, dan tentunya inspiratif. Bersama saya Devina Zelisia dan saya Afrida Sesa. Di episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat siswa hebat dari Matriku yang berprestasi dan membanggakan madrasah. Hari ini sudah hadir bersama kita bintang tamu yang luar biasa, seorang siswa yang berprestasi dalam bidang kaligrafi yang telah menorehkan prestasi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi. Langsung saja kita sambut Kak Alan Fatoni. Halo Devina, halo Sesa. Halo Kak Alan, apa kabar nih? Alhamdulillah, hari ini baik. Terima kasih ya sudah hadir dan ngobrol bareng bersama kami. Kak Alan, mungkin dari penonton banyak yang belum kenal sama Kak Alan. Kak Alan boleh dong mungkin perkenalan dari kelas mana, terus lahir di mana, tanggal lahir berapa, terserah Kak Alan deh. Boleh, nama saya Alan Fatoni Putra, saya dari kelas 9C. Sekarang saya tinggal di Jangkanglor, Sentolo, Kulon Progo. Nah, terus kalau misalnya Kak Alan lagi nggak sekolah, kira-kira diisi kegiatannya lu ngapain? Mungkin kan sekarang kelas 9. Ya, Mungkin belajar buat TKA, atau mungkin les buat ngembangin kaligrafi Kak Alan, atau apa? akhir-akhir ini sih karena TKA ya, mungkin pulangnya itu sering ya Telat. agak ya itu. Dan terus kalau di rumah itu kadang bantu orang tua gitu. Terus gimana ya? Terus kalau misalnya capek itu scroll TikTok atau apa gitulah. Sejak kapan sih Kak Alan mulai tertarik dengan seni kaligrafi? Mungkin sejak kelas 8 itu saya diundang sama Pak Ratno untuk mengikuti kaligrafi di Mandaku Competition. Awal ikut kaligrafi itu karena ikut lomba, hobi, atau ada yang mengarahkan? Jujur itu ada yang mengarahkan. Itu ya karena dulu aku suka gambar. Terus pas kelas 8 tepatnya itu saya ditunjuk Pak Ratno untuk mewakilkan madrasah ini ikut lomba kaligrafi, dan di situ aku mulai tertarik. Ya mungkin keterusan ya. Terus yang ditunjuk aku ya. Berarti berkembangnya dari kelas 8. Ya. Menurut Kak Alan nih, apa sih yang membuat kaligrafi itu menarik dan berbeda dari seni lainnya? Jujur kaligrafi itu bakatnya itu butuh gimana ya? Ketelitian gitu ya? Penelitian ya. Terus saya suka juga. Itu karena saya suka ngecat, saya suka gambar gitu. Terus, Tapi nggak suka gambar di tembok-tembok gitu kan? Yang di jalanan, tembok jalanan. agak suka. Astagfirullahaladzim. Ngecat itu aku suka, itu ngecat. Kalau di rumah tuh suka nggak sih kayak membantu, kayak misal apa ya? Waktu orang tua lagi ngecat tuh suka membantu nggak? Kayak ngehias, gambar apa buat sketsa gitu. Suka sih, tapi ya mungkin agak terpaksa. Terpaksa kalau disuruh orang tua. Terus kalau misalnya kan kalian berprestasi nih, nah kira-kira boleh nggak disebutin prestasi apa aja yang udah diraih gitu dari SD? Apa mungkin ikut lomba 17 Agustus atau apa di desanya? Dari SD itu kayaknya aku nggak punya prestasi. Saya punya prestasi itu mulai kelas 8 di sini. Dari awal itu bukan ding, kelas 7 aku pernah ikut Olimpiade PAI nasional. Di situ aku dapat medali juara 1. Terus yang saya sebutkan tadi, aku juara 3 itu kaligrafi dekorasi di Mandaku Competition itu 2024. Terus aku pernah ikut itu ya, apa, Tonti dulu atau kayaknya Tonti dulu. Itu aku ikut peleton inti itu di Kapanewon Nanggulan. Dulu pernah itu juara 3 itu. Terus pernah ikut LT3 Kabupaten itu Regu juara 2. Berarti selain kaligrafi itu aktif juga ya? Iya, Pramuka. iya. Sekarang kan udah Pramuka Garuda juga kan? Iya. Udah habis dilantik. Nah terus dari prestasi yang banyak tadi itu yang menurut Kak Alan paling berkesan, terus yang paling dibanggakan Kak Alan itu apa? Kaligrafi
juara dua tingkat provinsi. Wah. Sampai provinsi udahan. Iya. Ya, sampai provinsi. Aku suka kaligrafi soalnya. Nah, terus gimana sih prosesnya Kak Alan kok bisa sampai tingkat provinsi, sampai bisa bahkan juara ya di tingkat provinsi? Itu prosesnya tuh ada gimana aja? Prosesnya rumit gak? Rumit. Itu dulu karena aku suka gambar, suka apa gitu, jadinya kan saya ditunjuk ya. Ya. Terus di situ aku terus latihan, ya kadang kalau ada sela-sela waktu itu saya dipanggil untuk latihan. Dan dulu pernah ada orang dari Mandua Kulon Progo itu ngelatih aku nulis hot naski. Itu kan agak sulit ya untuk dilatih, mungkin harus butuh waktu beberapa tahun gitu. Aku pernah itu di sela-sela aku habis lomba kaligrafi kabupaten itu, aku ketemu sama dia, terus ya Belajar bareng gitu ya? ya Oh, terus berkembang terus. sampai provinsi itu bisa juara 2. Keren banget sih. Terus dalam 1 minggu tuh biasanya berapa kali sih latihan kaligrafi tuh? Mungkin hampir setiap hari ya. Itu Sabtu Minggu libur, aku nggak latihan. Jadi Sabtu Minggu buat istirahat gitu. Tantangan terbesar dalam membuat kaligrafi itu apa sih? Kayak ada rintangan apa kesusahan apa gitu? Yang paling susah itu jujur tulisannya. Itu ada hot naski dan juga hot sulus. Itu aku masih belum mahir sih, tapi ya alhamdulillah itu bisa juara karena itu. Pelan-pelan belajar ya berarti. Iya. Pernah nggak sih ngerasain capek atau pengen nyerah gitu? Terus gimana sih cara menjaga semangat dan konsistensinya? Ya, itu aku pernah itu pas provinsi kayaknya. Aku lelah itu, capek banget. Itu pas temanku latihan, aku malah ikut pelajaran. Udah muak gitu ya? Iya, muak. Aku capek itu sih. Terus pas itu aku berpikiran lagi, besok kalau nggak maksimal gimana ya, nggak enak itu. Iya, yang banyak yang nggak percaya. Iya, banyak satu madrasah tuh percaya aku bisa juara. Terus di situ aku mulai bangkit lagi, aku mulai latihan lagi. Terus kan kalian nggak bakal ya sampai detik ini tanpa peran orang tua. Nah, seberapa besar sih support atau peran orang tua dalam menjunjung prestasinya Kak Alan ini sampai tingkat provinsi loh? Jujur, ini semua itu dari madrasah. Mungkin orang tua ikut bantu buat berdoa itu biar aku bisa juara. Berarti nggak pure langsung dari orang tua, tapi lebih besarnya madrasah ya? Iya, dari madrasah itu semua itu mungkin barang-barang buat kaligrafi itu semua dari madrasah. Berarti udah disediain ya? Iya, aku tinggal ngembangin bakat. Terus ada nggak sih kayak mungkin Kak Alan ikut les atau ada guru pembimbing yang menurut Kak Alan paling berkesan, yang benar-benar mendukung proses Kak Alan buat kaligrafi? Ya mungkin itu yang paling membantu aku itu Pak Ratno. Guru madrasah ya? Ya, itu guru seni rupa. Tapi mungkin Pak Ratno itu hanya ngajari dekorasinya. Kalau untuk tulisannya itu kayaknya Pak Ratno nggak bisa. Terus di situ aku dulu pernah diajari nulis itu Arab itu sulus sama naski itu dulu sama Pak Andre itu di KUA, itu pegawai KUA. Itu dia pinter itu kalau soal nulis itu. Berarti di luar madrasah juga masih belajar gitu ya? Iya. Oh, terus kira-kira penting nggak sih peran guru atau lingkungan sekolah dalam mendukung prestasi Kak Alan tuh? Penting banget. Kalau nggak ada guru mungkin aku nggak bisa sampai sini. Nggak ada support system ya? Iya. Gimana sih caranya Kak Alan tetap rendah hati meski udah banyak peraih prestasi? Wah, itu agak sulit. Itu yang penting itu kita menyadari ya, nggak semua kita bisa. Terus ada orang lain yang bakatnya kita tidak bisa, tapi dia bisa. Dia tidak bisa, aku bisa. Jadi nggak kayak atas bawah gitu. Ada porsinya masing-masing gitu Iya, ya? ada porsinya masing-masing. Jadi saling melengkapi. Jadi jangan kayak sombong banget ya, kalau udah Iya. menang ini terus aku tuh bisa ini kayak gitu. Kita harus sadar kalau nggak semua kita bisa.
Terus kira-kira ada nggak harapan ke Alan? Mungkin kedepannya buat dalam bidang pendidikan atau mungkin dalam bidang kaligrafi? Kalau aku mungkin lebih ke kaligrafi ya. Aku berharap besok ada yang meneruskan bakatku. Ada penerusnya? Ada, kebetulan ada itu. Ada nggak pesan yang ingin Kak Alan sampaikan buat adik-adik yang sebenarnya punya bakat tapi masih ragu buat ngembanginnya? Ada. Itu aku berharap yang punya bakat dan itu benar-benar suka bakat itu, konsisten di bakat itu, dan jangan takut untuk ikut lomba-lomba biar besok kedepannya bisa punya banyak prestasi. Jadi bakatnya tuh jangan dipendem gitu ya? Ya, Dikembangin terus. konsisten gitu biar besok bisa bisa terkenal satu madrasah. Wah, bisa satu Indonesia, sampai internasional. Masya Allah, luar biasa sekali ya cerita dan inspirasi dari Kak Alan Fatoni. Dari cerita Kak Alan, kita belajar bahwa bakat akan berkembang jika diasah dengan disiplin, kesabaran, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Terima kasih Kak Alan atas waktu dan inspirasi yang diberikan kepada kita semua. Dan untuk teman-teman pendengar, semoga obrolan Matriku Talks kali ini bisa memotivasi kita untuk terus berani berkarya, berprestasi, dan tetap menjunjung akhlak mulia. Saya Davina Zalisia dan saya Afrida Sisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Matriku Talks, bangga berprestasi. Alan, dadah, Alan.